Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran di kelompok 7. Di video kali ini, pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bapak Pitra Ramadian MPD, kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu ada Bayu Krisna, Destania Ramawati, dan Atika Hurin Ain. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang sistem informasi dalam manajemen publik, yang dimana kita akan membahas tentang sistem informasi sebagai keunggulan kompetitif dan model sistem umum dalam perusahaan. Perusahaan Porter Value Chains. Untuk mengetahui pembahasan materinya lebih lanjut, tolong disimak dengan baik ya materinya. Bayangkan dunia bisnis hari ini. Semua serba cepat, serba digital, dan persaingan makin ketat. Pernahkah kamu bertanya, bagaimana perusahaan besar seperti Gojek, Tokopedia, atau Amazon bisa terus unggul di tengah persaingan global? Rahasianya terletak pada sistem informasi. Mari kita jelajahi bersama. Sistem informasi bukan sekedar komputer atau aplikasi. Ia adalah kombinasi dari teknologi, orang, dan proses yang bekerja sama untuk mengelola dan mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Dengan sistem informasi, perusahaan bisa mempercepat proses bisnis, meningkatkan akurat data, dan membuat keputusan strategis yang tepat. Keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan untuk unggul dibandingkan pesaingnya dengan menawarkan nilai lebih, bisa harga lebih murah, atau manfaat lebih banyak yang membuat pelanggan setia. Dan kunci untuk mencapainya lagi-lagi sistem informasi yang tepat. SIM untuk keunggulan kompetitif ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana organisasi menggunakan teknologi informasi untuk mencapai nilai tambah dan memperoleh keunggulan dibandingkan pesaing. Sistem informasi ini mencakup kombinasi dari perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur, dan orang-orang yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan dan operasi bisnis. Nah, dengan memahami dan mengimplementasikan sistem informasi secara efektif, organisasi dapat meningkatkan keunggulan kompetitif mereka dan mencapai keberhasilan jangka panjang dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan kompetitif. Sistem informasi juga dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dengan mengotomatisasi proses bisnis, mengurangi biaya, dan meningkatkan produktivitas. Dengan analitik data dan sistem pendukung keputusan, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih tepat waktu dan berdasarkan informasi yang akurat. Lalu, bagaimana sih SIM memainkan perannya dalam menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan? Berikut kita bahas. Ada beberapa peran SIM dalam menciptakan keunggulan komparatif bagi perusahaan. Yang pertama yaitu peningkatan efisiensi operasional. SIM memungkinkan perusahaan mengotomatisasikan banyak proses bisnis. Tidak hanya itu, hasilnya akan membuat proses lebih cepat, lebih hemat biaya, dan minim kesalahan. Yang kedua, keputusan yang lebih baik. Dengan analitik data dan business intelligence yang disediakan SIM, manajer bisa membaca tren pasar dan perilaku pelanggan yang dengan akurat. Keputusan tak lagi berdasarkan firasat, tapi berdasarkan data yang ada. Yang ketiga, inovasi produk dan layanan. Teknologi seperti LOT memungkinkan lahirnya produk pintar yang memberi nilai tambah bagi pelanggan. Yang keempat, layanan yang personalisasi dan peningkatan pelanggan. Dengan data pelanggan yang telah dikumpulkan oleh SIM, perusahaan dapat menganalisis dan bisa digunakan untuk memberikan atau menawarkan layanan secara personal yang sesuai dengan kebutuhan tiap individu. Hasilnya apa? Loyalitas pelanggan meningkat. Yang kelima, diferensiasi. Dengan AI dan machine learning, perusahaan diferensiasi pasar atau perusahaan dapat mengembangkan aplikasi khusus yang memberikan akses cepat dan mudah kepada pelanggan untuk produk atau layanan mereka. Dengan itu, perusahaan dapat menciptakan solusi yang cerdas dan sulit ditiru oleh pesaing. Yang keenam,
yaitu integrasi dan kolaborasi. SIM menghubungkan tim internal dan mitra eksternal dengan lancar dengan adanya platform komunikasi dan kolaborasi yang canggih seperti Microsoft Teams atau Slack, merupakan kinerja sama yang efisien dan transparan. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi model sistem umum dalam perusahaan lingkungan, perusahaan Porter's Value Chains. Nah, pernahkah kamu berpikir bagaimana sebuah perusahaan bisa menghasilkan sebuah produk atau layanan yang kita nikmati setiap hari? Misalnya dari secangkir kopi di pagi hari, smartphone yang kita genggam setiap hari, hingga layanan transportasi online yang mengantarkan kita hingga ke tujuan. Nah, semuanya itu bekerja melalui sebuah sistem yang telah terstruktur. Nah, maka dari itu, kali ini kita akan menjelajahi bagaimana model sistem umum, lingkungan perusahaan, dan Porter's Value Chains bekerja bersama membentuk kesuksesan sebuah perusahaan. Model sistem umum, lingkungan perusahaan, dan Porter Value Chains atau bisa disebut rantai nilai Porter adalah sebuah kerangka kerja yang saling melengkapi untuk memenuhi bagaimana sebuah perusahaan beroperasi dan menciptakan keunggulan kompetitif. Nah, secara sederhana, model sistem umum ini menjelaskan bagaimana perusahaan bekerja dari dalam dan lingkungan perusahaan yang dianalisis dengan model Porter menjelaskan tantangan dari luar, dan rantai nilai Porter merinci aktivitas internal yang menciptakan nilai. Model sistem umum dalam perusahaan. Model sistem umum memandang perusahaan sebagai sebuah sistem yang terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya. Kerangka ini menjelaskan bagaimana sebuah organisasi mengubah masukan menjadi keluaran yang telah melalui suatu proses, lalu kemudian menerima umpan balik untuk melakukan perbaikan dari keluaran yang telah diproses dari suatu perusahaan. Konsep ini terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama, ada masukan, yaitu sumber daya yang diterima oleh perusahaan dari lingkungannya untuk diolah. Ini termasuk bahan baku, modal, tenaga kerja, informasi, dan teknologi. Kedua, proses transformasi. Aktivitas ini yang mengubah masukan yang tadi menjadi sebuah keluaran. Ini adalah inti dari operasional perusahaan seperti produksi, perakitan, atau penyediaan jasa. Lalu yang ketiga, keluaran. Hasil akhir dari proses transformasi yang dikirim ke lingkungan. Ini bisa berupa barang jadi, jasa, limbah, ataupun hasil keuangan laba rugi. Lalu yang keempat, umpan balik atau feedback. Informasi tentang kinerja keluaran. Umpan balik ini digunakan untuk menilai apakah tujuan sistem tercapai dan untuk melakukan penyesuaian pada masukan atau proses di masa depan. Contohnya, keluhan dari pelanggan, data penjualan, atau laporan keuangan. Elemen-elemen ini merupakan siklus yang akan terus berulang, yang mana ini akan membuat sebuah perusahaan menjadi semakin lebih baik dari waktu ke waktu. Nah, kemudian lingkungan perusahaan apa saja sih yang mempengaruhi operasi dan kinerja perusahaan? Lingkungan perusahaan mencakup semua faktor eksternal yang mempengaruhi operasi dan kinerja bisnis. Michael Porter mengembangkan 5 model kekuatan atau 5 force untuk menganalisis lingkungan kompetitif di suatu industri. Model ini membantu perusahaan memahami struktur industri dan menentukan potensi profitabilitasnya. 5 kekuatan tersebut adalah: yang pertama, ada ancaman pendatang baru, yaitu seberapa mudah atau sulit bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar. Hambatan masuk yang tinggi, misalnya skala ekonomi atau paten, ini mengurangi ancaman ini. Lalu yang kedua, kekuatan tawar-menawar pembeli, yaitu seberapa besar pengaruh pembeli terhadap harga dan kualitas produk. Nah, kekuatan ini tinggi jika pembeli memiliki banyak pilihan atau membeli dalam jumlah yang besar. Lalu yang ketiga, kekuatan tawar-menawar pemasok,
yaitu seberapa besar kendali pemasok terhadap harga dan ketersediaan bahan baku. Kekuatan ini tinggi jika hanya ada sedikit pemasok atau biaya peralihan pemasok tinggi. Lalu yang keempat, ancaman produk atau jasa pengganti, yaitu seberapa mudah konsumen beralih ke produk lain yang memenuhi kebutuhan yang sama. Nah, ancaman ini tinggi juga jika produk pengganti memiliki harga atau performa yang lebih baik. Lalu yang terakhir ada persaingan di antara pesaing yang ada, yaitu intensitas persaingan antara perusahaan yang sudah ada di pasar. Nah, persaingan ini semakin ketat jika pertumbuhan pasar lambat atau produk sulit dibedakan. Porter's Value Chain adalah konsep yang diperkenalkan oleh Michael Porter dalam Competitive Advantage pada tahun 1985. Konsep ini dirancang untuk membantu perusahaan memahami aktivitas internalnya dan bagaimana masing-masing aktivitas ini berkontribusi dalam menciptakan nilai bagi pelanggan yang pada gilirannya memberikan keunggulan kompetitif. Nah, dalam kerangka ini, Porter membagi aktivitas perusahaan menjadi aktivitas primer dan aktivitas pendukung. Sistem informasi ini memainkan peran penting dalam masing-masing aktivitas ini, sehingga meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kemampuannya untuk bersaing. Dalam komponen utama Porter's Value Chain, terdapat 5 aktivitas primer yang menjadikan komponen-komponen utama dalam Porter's Value Chain. Yang pertama ada inbound logistik, yaitu melibatkan penerimaan, penyimpanan, dan distribusi bahan baku. Sistem informasi ini membantu dalam melacak inventaris, mengoptimalkan pemesanan bahan baku, dan mengelola hubungan dengan pemasok melalui sistem manajemen rantai pemasok. Lalu yang kedua ada operation, yaitu berfokus pada proses produksi atau transformasi bahan baku menjadi produk jadi. Sistem informasi ini membantu di sini dengan perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP, pengelolaan kualitas dan kontrol produksi. Lalu yang ketiga outbound logistik, yaitu menyangkut pengiriman produk jadi ke pelanggan. Sistem informasi ini memainkan peran penting dalam mengatur inventaris produk jadi, mengelola distribusi, dan memantau logistik. Lalu yang keempat, marketing and sales, yaitu meliputi aktivitas untuk mempromosikan produk dan layanan kepada pelanggan. Sistem informasi ini seperti customer relationship management dan pemasaran digital memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan layanan pelanggan dan memantau efektivitas kampanye pemasaran. Lalu yang terakhir ada service, yaitu melibatkan layanan purna jual seperti pemeliharaan, dukungan teknis, dan layanan pelanggan. Dengan bantuan sistem informasi, perusahaan dapat mengelola permintaan layanan, melacak kepuasan pelanggan, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Kemudian, pada aktivitas pendukung terdapat 4 yang menjadi komponen-komponen dalam Porter Value Chain. Pertama, ada firm infrastruktur, yaitu melibatkan fungsi manajerial seperti perencanaan, akuntansi, keuangan, dan hukum. Sistem ini memudahkan perusahaan dalam mengelola anggaran, melacak kinerja, dan membuat keputusan strategis. Lalu yang kedua ada Human Resource Management, yaitu menyertakan rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Sistem informasi sumber daya manusia ini memungkinkan perusahaan mengelola data karyawan, memfasilitasi pelatihan, dan mengoptimalkan kinerja tenaga kerja. Lalu yang ketiga ada technology development, yaitu termasuk pengembangan produk, penelitian, dan pengembangan teknologi baru. Sistem informasi ini memungkinkan perusahaan melakukan riset pasar, mengelola inovasi, dan berinvestasi dalam teknologi terbaru untuk meningkatkan kualitas produk. Lalu yang terakhir ada procurement, yaitu meliputi pembelian bahan baku, peralatan, dan teknologi. Sistem informasi ini memungkinkan otomatisasi dan integrasi proses pembelian untuk mengurangi biaya dan waktu pemesanan.
Lalu, apa sih hubungan antara sistem informasi manajemen dengan Porter Value Chains? Nah, di era digital, sistem informasi menjadi tulang punggung setiap aktivitas dalam rantai nilai. Sistem informasi ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan, memperkuat integrasi antar departemen, dan memberikan wawasan strategis. Nah, berikut adalah peran sistem informasi dalam meningkatkan masing-masing aktivitas di dalam value chains. 1. Otomasi dan efisiensi operasional. Sistem informasi manajemen memungkinkan otomatisasi proses seperti pengelolaan inventaris dan pemrosesan pemesanan. Hasilnya adalah apa? Yaitu menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan lebih hemat. Lalu yang kedua, ada integrasi data untuk pengambilan keputusan. Data dari berbagai aktivitas ini akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis. Misalnya, data penjualan bisa membantu merancang strategi pemasaran agar menjadi lebih efektif. Lalu yang ketiga ada optimasi proses dengan ERP. ERP ini menyatukan seluruh fungsi bisnis dalam satu platform. Jadi, informasi ini mengalir mulus antar departemen. Tidak ada lagi yang namanya salah data ataupun keliru data. Lalu yang keempat, adanya peningkatan pengalaman pelanggan melalui CRM. CRM ini membantu perusahaan memahami kebutuhan pelanggan, melacak interaksi, dan memberikan layanan yang dipersonalisasi. Inilah yang membuat pelanggan menjadi lebih dihargai sehingga pelanggan memiliki pengalaman yang lebih dari sebelumnya. Lalu yang kelima ada manajemen rantai pasokan. Dengan CSM berbasis sistem informasi manajemen, perusahaan bisa memantau pemasok, logistik, dan inventaris secara real time. Akibatnya adalah biaya berkurang dan rantai pasokan menjadi lebih efisien. Lalu yang terakhir, yang keenam adalah peningkatan inovasi dan pengembangan teknologi. Nah, data yang terkumpul dari berbagai proses ini bisa dianalisis untuk menemukan peluang inovasi baru. Jadi, perusahaan bisa akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan pasar ataupun kebutuhan pasar. Nah, berikutnya bagaimana sih dampak sistem informasi terhadap keunggulan kompetitif berdasarkan Porter Value Chains? Dampak sistem informasi terhadap keunggulan kompetitif berdasarkan Porter Value Chains dengan menerapkannya sistem informasi di setiap komponen Porter Value Chains, perusahaan dapat mencapai beberapa keunggulan kompetitif utama. Yang pertama, ada cost leadership. Sistem informasi dapat menurunkan biaya operasional dengan mengoptimalkan proses, mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual, dan memperbaiki efisiensi rantai pasokan. Lalu yang kedua ada differentiation. Data pelanggan yang dikumpulkan melalui sistem informasi memungkinkan perusahaan untuk memberikan pengalaman yang dipersonalisasi, yang meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan. Lalu yang ketiga ada fokus. Sistem informasi memungkinkan perusahaan untuk menganalisis pasar dengan lebih baik dan menyesuaikan produk ataupun layanan sesuai dengan kebutuhan pasar yang spesifik dan meningkatkan relevansi mereka di pasar tertentu. Dari materi yang telah dipaparkan, dapat kita simpulkan, kini kita tahu sistem informasi bukan hanya alat, tapi senjata strategis. Dengan sistem informasi manajemen yang tepat, perusahaan bisa berlari lebih cepat, berinovasi lebih hebat, dan selalu unggul dan kompetitif di tengah persaingan. Dan di balik setiap produk yang kita gunakan, ada sebuah sistem yang bekerja rapi, tim yang berdedikasi, dan strategi yang terencana. Memahami model sistem umum, lingkungan perusahaan, dan Porter Value Chain bukan hanya penting untuk bisnis, tapi juga untuk kita yang ingin berkontribusi di dunia kerja. Karena pada akhirnya, kesuksesan bukanlah kebetulan, tapi hasil dari sistem yang berjalan dengan baik.